Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus hidup sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko alkohol di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga daftar umroh di situ. Ada nomor admin umroh yang siap kalian hubungi untuk melayani perjalanan umroh kalian dengan amanah dan terpercaya. Sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Cek sekarang. Oke. Guys, masih seputaran kasus Fuad Pleret. Ya, si Fuad Pleret ini rupanya ketakutan parah. Ya, sehingga sekarang ada mengeluarkan lewat siapa ini namanya nih, ajakan tabayun. Tabayun. Sekarang baru tabayun loh. Orang udah marah semua baru tabayun. Mestinya sebelum ngomong tabayun. Mikir dulu baru ngomong gitu. Jangan ngomong dulu baru dipikir. Lu kentut aja mikir. Lu mau kentut aja mikir. Lu ngomong kagak mikir. Nah akhirnya begini kan lu. Nih kita lihat dulu ajakannya. Ini buat gue nih tabayun munafik ketakutan. Nih ajakan tabayun munafik yang ketakutan. Nah kita lihat. Surat undangan tabayun dan diskusi kebangsaan dan keamanan negara. Kepada yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Saifullah Yusuf, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid. Yang diajak tabayun ini orang-orang yang pejabat-pejabat yang datang kemarin oleh Habib Idrus ya. Ya Nusron kan datang ya. Nusron kan datang ya acara oleh Habib Idrus ya. Wakil Ketua MPR RI Bapak Archandra Muhammad Akbar Supratman, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Ketua MUI K. Haji Holil Nafis, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Bapak Ahmad Farrozi, Ketua PBNU Sulawesi Tengah Bapak Lukman Tahir, Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah Bapak Rizky Lembah, Presiden Panglima Garda Al-Khairat Gal K. Haji Hussein Habibu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Bapak Rahmat Renaldi, ex-lawyer Habib Rizik Sihab Bapak Aziz Yanuar, serta tokoh-tokoh pribumi Sulawesi dan Indonesia Tengah dan Timur yang dirasa memiliki kepentingan. Ini orang, ya tadi kita lihat narasinya ya, itu orang-orang yang hadir oleh Habib Idrus lah. Nggak tahu gue Bang Aziz Yanuar hadir apa kagak ya. Dan ini orang, kalian mau tahu siapa dia? Menurut informasi yang gue dapat, ya katanya sini ya, dia ini adik sepupunya Islah Bahrawi kalau nggak salah. Adik sepupunya Islah Bahrawi. Tapi lanjut dan narasinya kita lihat nih. Kami menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Rifki Zulkarnain. Kami berbicara. Rifki Zulkarnain. Iya. Lu adik sepupunya Islah Bahrawi ya? Hah? Atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Jadi dia berbicara atas nama Fuad Pleret. Udah nggak bisa ngomong sendiri Fuad Pleret. Udah nggak bisa ngomong sendiri Fuad Pleret.
Yang biasanya bacotnya bla 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 bla. Udah kagak bisa ngomong sendiri Fuad Pleret. Haha. Kenapa Fuad Pleret nggak bisa ngomong sendiri? Haha. Biasanya orang kalau udah nggak bisa ngomong sendiri emang ketakutan. Ya kalau buat gue sih ini surat undangan tabayyun munafik karena ketakutan. Haha. Suh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang akrab dikenal dengan nama Gus Fuad Pleret. Melanjutkan mengenai isu terkini yaitu ungkapan monyet pada pembicaraan mengenai proses diusulkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Khairat sebagai calon pahlawan nasional. Sekarang udah akhlak, udah pakai Habib. Waktu nyebut nggak ada Habib-Habibnya lu. Sama Habib Idrus nggak ada lu. Muna. Udah ketakutan anjir. Orang kalau udah ketakutan jadi begini ya. Orang munafik kalau ketakutan begini ya. Hah? Ada masih lekat dalam ingatan itu buat punya kalimat-kalimat ini. Nah, nanti habis ini gua kasih satu bukti. Nggak lama kok dari surat undangan tabayyun ini. Masih kurang ajar kok Fuad sekarang. Wah, pakai akhlak. Halah, akhlak terpaksa lu. Akhlak munafik. Lanjut. Gus Fuad Pleret sudah mengungkapkan klarifikasi dan permohonan maaf dalam bentuk video dan juga dikutip media massa atas kegaduhan mengenai ungkapannya tersebut. Kami tidak tahu Anda sudah memperoleh video tersebut atau belum. Sudah banyak yang lihat, udah. Dan di video itu juga nggak pakai Habib. Kenapa sekarang atas nama Fuad Pleret masih pakai Habib? Udahlah. Nih sebelum lanjut nih ya, sebelum lanjut ini ya. Nah nih. Sebelumnya, nih. Tuh. Ini dari channelnya si Fuad Pleret nih. Pakai AI tapi. Ya, pakai AI itu ya. Membongkar kebohongan sejarah bendera merah putih adalah warisan Nusantara, bukan warisan zaman. Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan skenario jahat Habib Ba'alawi. Jadi ini Muna lu. Ya, Muna lu ya. Lanjut dah. Sudah membacanya di media massa atau belum? Jika belum, Anda bisa mencari videonya di YouTube dan membaca pula di media massa daring. Sudah. Dan itu bagi kami, ya Abnaul Khairat, ada artinya dah. Cuman gue ngelihatnya ini si Rifki Zulkarnain ini ajakan tabayyun munafik karena Fuad Pleret udah ketakutan. Ketakutan, apalagi udah ada aksi massa di Pleret dah. Udah pakai orang lain dia. Orang lainnya adik sepupunya Isla Barawi lagi ya. Udah gak bisa ngomong sendiri Fuad ya. Aduh. Fuad tuh kalau masih ada dekengan guys. Ini dekengannya tinggal sisa-sisa begini aja. Masuk kayaknya Fuad nih. Masuk dah lu. Lanjut. Namun demikian, kami mengundang Anda ke Yogyakarta untuk bertabayun tatap muka secara langsung berdialog mengenai hal tersebut. Lu yang mulai, lu yang nyuruh orang ke Jogja. Lu kira siapa lu? Aduh, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu menteri-menteri yang lu sebut yang hadir ke hall itu mereka datang ke sana pakai akhlak dong. Lu ngundang ke Jogja. Tadi ada warga datang ke sono. Nggak berani keluar Fuad. Kemarin hari Minggu ya, ini gue buatnya hari Minggu malam. Iya, aduh, lu. Ngakak juga gue. Lanjut. Dan sekaligus, mari kita berbicara dan berdialog dalam 3 ruang lingkup topik. 1. Kebangsaan dan nasionalisme. 2. Pertahanan, keamanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Baalwisasi, yamanisasi yang telah terjadi. Nih. Masih memaksa narasi yang begitu, tapi gak apa-apa deh. Ya itu maunya mereka, itu hak mereka. Ya hak mereka mengajak begini itu hak mereka guys. Ya kita ngelihat dari perspektif kita lah. Ya, lanjut. Yaitu pemalsuan dan pembelokan sejarah bangsa. Pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara.
pembelokan silsilah leluhur Nusantara, klaim atas tokoh-tokoh dan pahlawan Nusantara, klaim atas teritori Nusantara. Ini Nusantara. Tapi kalian cuma di Jawa Tengah. Orang Palu, orang Sulawesi, orang Timur Indonesia kayak seperti bukan Nusantara bagi kalian. Mana kalian ada di Palu? Coba ke Palu, biar kalian tahu itu Nusantara. Jangan cuma di rumah aja lu. Iya Nusantara, tapi orangnya banyak di Jawa Tengah aja. Hah? Dan semua guys ya, gue catetin tuh. Orang-orang yang baik di TikTok, di YouTube, itu rata-rata orang Jawa Tengah. Rata-rata pembenci ini orang Jawa Tengah. Ada sebagian Jawa Timur sih. Jakarta nggak banyak. Jakarta itu juga pendatang dari Jawa Tengah. Hah? Lanjut. Doktrin dan ungkapan yang melukai hati pribumi Nusantara, dan ajaran sesat, dan rasis, serta cerita khurafat, serta part-part lainnya. Anjir, rasis anjir. Dia yang mulai pakai Yaman, pakai ini, baru dia yang ngomongin ada. Kocak lu. Tapi ya udah ya, nggak usah lama-lama, ntar gue taruh di belakang aja kalau kalian mau nontonnya, mau nonton lengkapnya ya. Buat gue udah nonton lengkapnya ya. Tapi tetap gue sebagai media yang adil, artinya ya gue nggak mau ngereaksi lebih lagi karena udah percuma. Gue langsung simpulan, tapi video lengkapnya gue taruh di belakang ya. Ya, buat gue ini undangan adalah undangan tabayun munafik karena ketakutan. Kenapa gue bilang begitu? Karena ya Fuadnya udah nggak berani ngomong, udah ngilang. Ya didatengin rumahnya juga udah nggak ada. Dan ini udah pakai orang ini, dan ini siapa, Zulkarnain tadi, Rifki Zulkarnain ini ya. Ya ini kalau nggak salah informasi yang gue dapat adalah adik sepupu Islah Barawi. Ya kalian tahu sendiri siapa Islah Barawi ya. Siapa di belakang Islah Barawi. Iya, tahu kita tahu. Kita tahu siapa kalian. Kita tahu siapa di belakang kalian. Tapi sekali lagi, kalian salah senggol. Kalian nyenggol Habib Idrus. Itu salah besar nih Habib Idrus. Dan menteri-menteri yang lu sebut tadi itu menteri-menteri yang ya Allah, sebagian ya gua nggak tahu, yang Gus Saifullah datang juga apa enggak tahu gue, tapi yang lain datang di Habib Idrus, malah ngundangnya di Jogja. Kalau emang lu cinta Nusantara, mestinya lu datang ke Palu sono biar lu lihat tuh Palu. Malah ngundang ke Jogja. Dan Nusantara lagi, pribumi lagi. Seolah-olah yang paling Nusantara mereka yang di Jawa Tengah. Woi, Palu, Sulawesi, Timur Indonesia juga Nusantara, woi. Duh, masih merasa harus didatengin. Lu yang datang ke sono kalau memang lu nganggap Nusantara. Jangan cuman bacot Nusantara. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa paling Nusantara. Ini nih videonya si yang gua duga ya, menurut informasi adik sepupunya Islah Barawi ini. Surat undangan tabayun dan diskusi kebangsaan dan keamanan negara. Kepada yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Saifullah Yusuf, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR RI Bapak Abchandra Muhammad Akbar Supratman, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Ketua MUI Kiai Haji Holil Nafis, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Bapak Ahmad Farrozi, Ketua PBNU Sulawesi Tengah Bapak Lukman Tahir, Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah Bapak Rizky Lembah, Presiden Panglima Garda Al-Khairat Gal Kiai Haji Hussein Habibu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Bapak Rahmat Renaldi, ex-lawyer Habib Rizik Sihab Bapak Aziz Yanuar, serta tokoh-tokoh pribumi Sulawesi dan Indonesia Tengah dan Timur yang dirasa memiliki kepentingan. Kami menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rifki Zulkarnain. Kami berbicara atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akrab dikenal dengan nama Gus Fuad Pleret.
Melanjutkan mengenai isu terkini, yaitu ungkapan monyet pada pembicaraan mengenai proses diusulkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Khairat sebagai calon pahlawan nasional. Gus Fuad Pleret sudah mengungkapkan klarifikasi dan permohonan maaf dalam bentuk video, dan juga dikutip media massa atas kegaduhan mengenai ungkapannya tersebut. Kami tidak tahu Anda sudah memperoleh video tersebut atau belum, sudah membacanya di media massa atau belum. Jika belum, Anda bisa mencari videonya di YouTube dan membaca pula di media massa daring. Namun demikian, kami mengundang Anda ke Yogyakarta untuk bertabayun tatap muka secara langsung berdialog mengenai hal tersebut. Dan sekaligus, mari kita berbicara dan berdialog dalam 3 ruang lingkup topik. 1. Kebangsaan dan nasionalisme. 2. Pertahanan keamanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Baalwisasi yamanisasi yang telah terjadi, yaitu pemalsuan dan pembelokan sejarah bangsa, pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara, pembelokan silsilah leluhur Nusantara, klaim atas tokoh-tokoh dan pahlawan Nusantara, klaim atas teritori Nusantara, doktrin dan ungkapan yang melukai hati pribumi Nusantara, dan ajaran sesat dan rasis, serta cerita hurafat, serta part-part lainnya. Data-data mentah akan kami sediakan, dan mari kita diskusikan bersama dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, dengan direkam dan ditayangkan secara live supaya masyarakat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya. Mari kita bertemu dan bertabayun di Jogja. Mengenai teknisnya, Anda bisa berkoordinasi dengan Kapolres Bantul. Jika Anda kurang berkenan bertemu dan bertabayun di Jogja, mari kita bertemu di Jakarta di Mabes Polri atau Mabes TNI. Silakan Anda yang menentukan. Sebagai sesama pribumi Nusantara, kami mengharap uluran tangan persahabatan dan persaudaraan dari kami berkenan Anda sambut dengan jabat tangan yang hangat. Mari kita bertemu, berdialog, dan berdiskusi demi kebaikan bersama, yaitu pribumi Nusantara. Ketika kita telah bertemu dan berdialog di Jogja atau di Jakarta, insya Allah kami akan silaturahmi ke Palu, dan di sana mari kita duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi kembali dengan spirit dan topik yang serupa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 April 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Gus Fuad Pleret, Rifki Zulkarnain. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.